Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nur Safna dengan NIM 2102010051, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas mengenai tentang hakikat desain kurikulum. Jadi hakikat desain kurikulum dapat kita ketahui bahwa kurikulum desain dan kurikulum development seringkali digunakan dengan sebuah makna yang hampir sama. Jadi istilah ini dimanapun digunakan desain kurikulum pasti akan mengacu pada sebuah rancangan dan susunan beberapa komponen kurikulum yang dimana secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga seorang pendidik dan pengembang harus mampu memahami dan menguasainya. Selain 4 komponen tersebut, terdapat juga langkah-langkah dalam melakukan desain kurikulum pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam melakukan desain kurikulum yaitu di mana langkah-langkah desain kurikulum itu diantaranya ialah di mana kita harus pertama mengidentifikasi institusi dan kebutuhan para pengguna pendidik. Yang kedua itu adalah penilaian kebutuhan pembelajar. Yang ketiga, harus menetapkan tujuan kurikulum. Yang keempat, pemilihan strategi pendidikan. Yang kelima, implementasi kurikulum yang baru. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum yang ada. Jadi itulah langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam kurikulum pembelajaran. Tak hanya itu, strategi blended learning itu menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka dengan ciri khasnya tersendiri, di mana termasuk berbagai model gaya dan teknologi pembelajaran. Hal ini mengedepankan interaksi guru dan siswa dengan guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai motivator. Pembelajaran disambungkan dengan efektivitas dalam penyampaian materi, cara belajar siswa, dan gaya pembelajaran, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang ideal bagi siswa untuk bersosialisasi, memberikan dan menerima umpan balik dan mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan yang diharapkan. Pun komponen learning itu di mana komponen itu terdiri dari 3 komponen pembelajaran yang dapat digabungkan menjadi satu bentuk pembelajaran yang utuh, di mana komponen tersebut yaitu yang pertama pembelajaran online, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga menggunakan aplikasi, yang keempat kegiatan tutorial, dan yang kelima kerjasama, dan yang keenam itu adalah evaluasi. Adapun hal yang harus kita tahu itu ialah kelebihan dan kekurangan dari blended learning, yang dimana blended learning memiliki kelebihan diantaranya yaitu yang pertama fleksibilitas, di mana bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan materi online. Yang kedua, kemungkinan untuk berdiskusi dengan pengajar atau sesama peserta didik di luar jam tatap muka. Yang ketiga, pengelolaan dan kontrol yang baik terhadap kegiatan pembelajaran di luar tatap muka oleh pengajar. Yang keempat, kemampuan pengajar untuk menambahkan materi melalui fasilitas internet. Yang kelima, kemampuan pengajar untuk memberikan tugas membaca materi atau sebelum tes pembelajaran. Yang keenam, kemampuan pengajar untuk menyelenggarakan sebuah diskusi atau berbalik dalam mengelola hasil teks secara efektif. Tak hanya memiliki kelebihan, blended learning juga memiliki kekurangan, yaitu di mana yang pertama, keberagaman media yang dibutuhkan yang membuat sulit diterapkannya jika sarana dan prasarana tidak dapat memadai. Yang kedua, tidak merata fasilitas yang peserta didik seperti komputer, akses internet yang diperlukan pembelajaran online. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi bagi sumber daya pembelajaran. Jadi pengajar harus memiliki sumber teknologi yang baik, karena penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu sangat penting. Jadi jika seorang siswa tidak memiliki sumber teknologi secara baik, maka pembelajaran dengan menggunakan blended learning ini akan tidak bisa digapai.